Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Pak Okta dalam pembelajaran penjas dalam jaringan. Baik, untuk hari ini kita akan memasuki dalam materi lanjutan yaitu aktivitas bela diri. Nah, di sini yang kita bahas aktivitas pembelajaran bela dirinya melalui pencaksilat. Oke, apa kabarnya kalian di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya, dan tentunya selalu siap dalam mengikuti pembelajaran dalam jaringan. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar pencaksilat melalui gerakan-gerakan dasar. Sebelum kita masuki materi, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, memiliki keterampilan gerak dasar olahraga bela diri melalui bela diri pencaksilat. B. Memiliki pengetahuan tentang aktivitas gerak spesifik bela diri pencaksilat, memahami karakter serang dan pertahanan yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. C. Pertandingan yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. D. Memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, dapat memahami budaya orang lain. A. Pengertian pencaksilat. Olahraga bela diri pencaksilat adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Karena pencaksilat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain keadaan masyarakat dan sifatnya, faktor alam juga dapat mempengaruhi perkembangan pencaksilat itu sendiri. Misalnya, keadaan tempat, iklim, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Pencaksilat adalah bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak mustahil jika manusia dapat menguasai segala macam ilmu di dunia ini. Di Indonesia, istilah pencaksilat baru mulai digunakan setelah berdirinya Top Organisasi Pencaksilat, atau disingkat dengan IPSI. Sebelumnya, di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah silat, sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah pencak silat. Pada periode kepemimpinan Edi M. Nalapraya, Indonesia sebagai pendiri pemilik hasrat untuk mengembangkan pencak silat ke mancanegara dengan mengambil prakarsa pembentukan dan pendirian Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa atau Persilat pada tanggal 11 Maret 1980 bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut akhirnya dinyatakan sebagai negara-negara pendiri pencaksilat internasional tersebut. Upaya pengembangan pencaksilat yang dipelopori oleh Indonesia dan anggota persilat lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota persilat. Penambahan anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota persilat lainnya untuk memasukkan pencaksilat ke multi-event di tingkat Asia, yaitu Asian Games, dengan membentuk Organisasi Pencaksilat Asia Pasifik pada bulan Oktober 1999. Organisasi pencaksilat di Indonesia yang disebut dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, diprakarsai oleh Wongsonegoro, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaan. C. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik dalam pencaksilat. 1. Aktivitas pola pembentukan sikap pencaksilat. Gerak dasar pencaksilat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya.
Dengan demikian, pencaksilat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari karena memiliki 4 aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Bentuk pembelajaran sikap dalam pencaksilat antara lain sebagai berikut. A. Aktivitas pembelajaran sikap berdiri. Sikap salam dan berdoa dilakukan setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran atau pertandingan. Hal ini dilakukan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sikap kangkang merupakan sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. 3. Sikap kuda-kuda merupakan persiapan untuk melakukan serangan dan belaan. B. Aktivitas pembelajaran sikap jongkok, duduk, dan berbaring. Nah, kita bisa lihat di sini di gambarnya sikap jongkok nomor 1, sikap duduk nomor 3, dan berbaring pencaksilat itu di nomor 4. C. Aktivitas pembelajaran sikap pasang. Macam-macam aktivitas sikap pasang pencaksilat. Yang pertama, sikap pasang atas. Yang kedua, sikap pasang tengah. Ketiga, sikap pasang bawah. 2. Aktivitas pembelajaran pola pembentukan gerak pencaksilat. Pembentukan gerak merupakan awal dalam melakukan belaan maupun serangan. Pembentukan gerak terdiri dari pembentukan arah dan langkah. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan, baik pada waktu melakukan pembelaan maupun serangan. Arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Langkah dilakukan pada arah tertentu sesuai dengan keperluannya. Nah, kita lihat di sini ada 8 penjuru mata angin. 3. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pembentukan langkah. Langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Langkah dapat dilakukan lurus, silang atau serong. Cara melakukannya bisa dengan cara diangkat, geseran, ingutan, lompatan, dan loncatan. 4. Aktivitas pembelajaran gerak dasar pembelaan dalam pencaksilat. A. Aktivitas pembelajaran gerak dasar elakan. 1. Elak hadap, yaitu mengelak dengan memindahkan kaki belakang sehingga badan menghadap lawan. 2. Elak samping, yaitu mengelak dengan cara memindahkan kaki ke samping dan posisi badan dimiringkan. 3. Elak angkat kaki, yaitu dilakukan dengan mengangkat salah satu kaki kiri dari sasaran penyerangan. 4. Elak kaki silang, yaitu dilakukan dengan menyilangkan kaki ke samping atau serong. B. Aktivitas pembelajaran gerak dasar tangkisan. Tangkisan merupakan cara pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan lawan. Hal ini dapat dilakukan dengan satu tangan atau lengan, dua lengan, siku, dan kaki. 5. Aktivitas pembelajaran gerak dasar serangan pencaksilat. A. Aktivitas pembelajaran serangan dengan tangan. Serangan melalui tangan dalam bentuk pukulan dapat dilakukan dengan cara tinju, tebak, totok, bantul, dorong, dan sodok. B. Aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan siku. Serangan dengan siku dapat dilakukan dari depan, atas, bawah, samping, serong,
dan belakang. C. Aktivitas pembelajaran gerak dasar serangan dengan menggunakan kaki dalam pencaksilat. 1. Aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan tendangan. Serangan dengan menggunakan tendangan dapat dilakukan dengan punggung kaki, telapak kaki, ujung kaki, dan tumit. 2. Aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan sapuan. Sapuan terdiri dari 4 jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sapuan tegak, yaitu serangan menyapu kaki dengan perkenaannya telapak kaki ke arah bawah mata kaki. Lintasannya dari luar ke dalam, bertujuan mematahkan. 2. Sapuan rebah, yaitu serangan menyapu kaki dengan cara merebahkan diri, bertujuan menjatuhkan, bisa dengan sapuan rebah belakang atau circle bawah. 3. Sapuan tegak, yaitu serangan menyapu kaki dengan perkenaannya telapak kaki ke arah bawah mata kaki. Lintasannya dari luar ke dalam, bertujuan mematahkan. 4. Sapuan rebah, yaitu serangan menyapu kaki dengan cara merebahkan diri bertujuan menjatuhkan, biasanya dengan sapuan rebah belakang atau circle bawah. 3. Aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan dengkulan. Dengkulan yaitu serangan yang menggunakan lutut atau dengkul sebagai alat penyerangan dengan sasaran kemaluan, dada, dan pinggang belakang. Dengkulan terdiri dari 3 jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Dengkulan depan, yaitu serangan dengan dengkulan lintasannya dari atas ke bawah dengan sasaran dada dan kemaluan. 3. Dengkulan samping dalam, yaitu lintasannya seperti busur dari luar ke dalam dengan sasaran ke arah dada. 3. Dengkulan samping luar, yaitu lintasannya dari dalam keluar dengan sasaran perut. 4. Aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan guntingan. Guntingan adalah gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai lawan sehingga lawan terjatuh. Guntingan terdiri dari guntingan luar dan guntingan dalam. 6. Bentuk-bentuk variasi dan kombinasi aktivitas pembelajaran pencaksilat. A. Kombinasi gerakan aktivitas pembelajaran pencaksilat. 1. Aktivitas pembelajaran mengunci lawan dari luar tangan. Ini contohnya. A. Siswa A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah siswa B. Lalu, siswa B menyambut serangan siswa A dengan teknik tangkisan 2 tangan, yang merupakan kelanjutan dari tangkisan dari luar tangan. C. Siswa B mengunci lawan dengan menggeser kaki ke arah dalam, dan tangan lawan diputar dan ditahan gerakannya. 2. Aktivitas pembelajaran mengunci lawan dari dalam tangan. A. Siswa A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah siswa B. Lalu siswa B menangkis dari luar tangan. B. Siswa A memutar badan terus menyikut siswa B dengan siku tangan kiri. Serangan tersebut dilakukan oleh siswa B dengan menggeser kaki kiri ke dalam. Kita lihat ya gambar 2. C.
Siswa A memutar badan dan melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah siswa B. Siswa B melakukan pembelaan dengan teknik tangkisan dari dalam. Ini kita lihat yang di gambar nomor 3. D. Siswa B melanjutkan usaha pembelaan dengan memasukkan kaki kanannya ke belakang kaki lawan, kemudian mengungkit kaki tersebut. Nah, kita lihat yang di gambar nomor 4. Oke, lanjut. 3. Aktivitas pembelajaran mengunci lawan dengan menahan serangan siku lawan pada waktu berputar dan menyikut. A. Siswa A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah siswa B. Siswa B menangkis dari luar tangan. Nah, kita lihat yang gambar nomor 1. Lalu yang B, siswa A menyikut ke belakang dengan siku tangan kiri. Siswa B menangkis dan menangkap siku tersebut. Kita lihat yang gambar nomor 2. C. Siswa A melanjutkan usaha pembelaan dengan memutarkan siku lawan sekaligus menguncinya. Nah, kita lihat yang di gambar nomor 3. 4. Aktivitas pembelajaran menahan siku lawan di atas pundak. A. Siswa A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah siswa B. Siswa B menangkis dengan menggunakan teknik tangkisan luar. Kita lihat lagi yang di gambar nomor 1. B. Siswa A menyikut dengan siku tangan kiri ke belakang. Siswa B menangkis. Ini yang nomor 2, gambar nomor 2. C. Siswa A memutar badannya dan melancarkan pukulan dengan tangan kanan. Siswa B menangkis dengan teknik tangkisan luar. Nah, ini yang gambar nomor 3. Lalu yang gambar nomor 4, siswa A dengan cepat melangkahkan kaki kiri, terus menempel masuk dan tangan kiri menangkap pangkal dengan siswa B lalu ditahan di atas bahu. Sehingga siswa B terjatuh. 5. Aktivitas pembelajaran menjatuhkan lawan dengan mengambil kaki bagian luar. Baik, ini gambar nomor 1. A. Siswa A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah siswa B. Siswa B menangkis dengan teknik tangkis luar. Gambar nomor 2. Siswa A sambil menjatuhkan diri ke belakang menyapu kaki lawan dengan melingkar atau melengkung atau membusur. Nah, usaha ini tidak mengakibatkan siswa B terjatuh. Gambar nomor 3. Serangan siswa A dilanjutkan dengan memasukkan kaki kirinya lebih jauh dan melakukan teknik guntingan atau kaitan, sehingga mengakibatkan siswa B terjatuh. 6. Aktivitas pembelajaran menjatuhkan lawan dengan mengambil kaki bagian dalam. Untuk gambar nomor 1, siswa A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah siswa B. Siswa B menangkis dengan teknik tangkis dalam. Gambar nomor 2, siswa A mengelakkan pukulan yang dilancarkan siswa B dengan teknik elakan merendahkan badan atau elak bawah. Gambar nomor 3, siswa A melancarkan serangan dengan melingkarkan kaki kirinya ke belakang atau busur, sehingga kaki siswa B terkait dan akhirnya terjatuh ke lantai. Oke, cukup untuk materi pencaksilat hari ini. Silahkan kalian simak lagi. Kalau masih ada yang belum ngerti, silahkan kalian replay lagi video ini. Dan jika ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas, kalian boleh komen di dalam kolom komentar. Oke, cukup untuk hari ini. Semangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran dalam jaringan.
Tetap perbanyak aktivitas fisik di rumah. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Semangat dan tetap jaga protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini. Terima kasih, tetap semangat. Salam olahraga. Jaya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.